Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Mutaffifin pada ayat 7 sampai 17 Allah memberikan ancaman kepada orang-orang kafir, orang yang tidak beriman ya. Ancamannya adalah azab atau neraka jahim ya. Sebaliknya di ayat 18 sampai ayat 28 Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah ya, dengan surga jaminannya ya. Dan Allah senantiasa menggandengkan ya antara yang pro dan yang kontra ya. Ketika Allah menjelaskan neraka, Allah juga menjelaskan tentang surga. Ketika menjelaskan orang yang beriman, Allah juga menjelaskan tentang orang yang kafir. Ketika Allah menjelaskan tentang kenikmatan, Allah juga menjelaskan tentang azab ya. Kenapa Allah menggandengkan hal yang seperti ini, yang berlawanan? Karena ini adalah sifat dari manusia ya. Bahwa sifat manusia itu ada dua. Yang pertama pengen selamat, yang kedua takut celaka ya. Yang pertama pengen bahagia, yang kedua takut sengsara ya. Dan manusia itu punya fitrah suka dengan kebaikan dan benci dengan keburukan ya. Nah ini fitrah ini sudah ada sejak dari bayi ya. Jadi misalkan bayi ya, kalau dikasih hal-hal yang buruk ya dia nggak suka ya. Misalkan dipelototin ya, dicemberutin, nah dia akan nangis. Tapi kalau bayi itu disenyumin dengan kata-kata yang lembut, dia akan senyum ya. Nah itu tidak diajarin bayi, itu naluri sendiri. Nah ini yang dinamakan fitrah, suka dengan kebaikan, benci dengan keburukan ya. Nah di dalam bisnis ya, ini juga banyak pengusaha yang menggunakan kabar gembira dan ancaman ya. Kabar gembira misalkan di supermarket harga paling murah se-Bekasi ya. Kalau ada yang lebih murah maka akan diganti selisihnya 2 kali lipat. Nah, itu berita gembira. Atau diskon 100% ya. Mungkin gak diskon 100%? Mungkin kalau tahu caranya. Misalkan orang beli baju seharga 100.000 ya, maka dia kembalikan tuh 100.000 dalam bentuk voucher senilai 100.000. Ini loh kembali 100.000 dalam bentuk voucher. Dan voucher itu hanya bisa digunakan untuk beli baju kembali yang senilai 100.000 ya. Itu kan sama diskon 100%. Nah itu kabar gembira yang sering digunakan oleh pengusaha dalam bisnis. Begitu juga ancaman sering digunakan juga oleh pengusaha. Misalkan stoknya terbatas ya, atau waktunya hanya 1 jam atau 2 jam. Kalau nggak cepet-cepet maka akan kehabisan. Nah sehingga dengan ancaman seperti ini maka orang akan takut atau khawatir kehabisan, sehingga dia menjadi tidak terkontrol untuk belanja, akhirnya menjadi konsumtif ya. Nah itulah yang digunakan trik oleh pengusaha dalam bisnisnya. Nah Allah ini juga mengajarkan dan membimbing ya kepada umatnya ya. Dengan apa? Dengan memberikan kabar gembira dan ancaman. Ini loh kabar gembiranya, kalau kamu beriman, kalau rajin sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya, berbakti kepada orang tua, lalu berbuat hubungan baik dengan sesama tetangga, sesama manusia ya, itu nanti kamu akan hidupnya bahagia bukan hanya di dunia tapi juga bahagia di akhirat ya, bahagia yang abadi. Tapi sebaliknya, kalau kamu tidak beriman, tidak menjalankan perintahnya ya, kamu menjadi orang yang berperilaku buruk, berbuat jahat, maka kamu akan menjadi hidupnya sengsara ya. Bukan hanya sengsara di dunia tapi juga akan sengsara di akhirat. Nah ini sengsara yang abadi juga. Nah makanya Allah sampaikan berita gembira supaya apa? Supaya kita bisa hidup bahagia
ya, kekal selamanya, dan Allah juga kasih ancaman supaya kita terhindar dari kesengsaraan yang kekal, ya. Nah, inilah cara Allah menyampaikan kepada umatnya dengan berita gembira dan ancaman. Semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.